bil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, inayahnya kepada kita semua. Kita dapat berkumpul bersama dalam acara pengajian ini dalam keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun. Tak lupa salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin, amin, Allahumma amin. Perkenalkanlah saya di sini selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara di pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan oleh Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Bapak Dr. Admiral SHMH. Yang ketiga adalah ceramah pengajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Nazril Abdul Muluk LC dengan moderator Bapak Wira Atmahajri SHMH. Para hadirin yang dirahmati Allah, untuk mempersingkat waktu, marilah acara pengajian ini kita buka dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan acara kedua, yaitu sambutan oleh Bapak Dekan Fakultas Hukum UIR. Kepada Bapak Dekan, Bapak Dr. Admiral SHMH, kami persilakan. Terima kasih Bu Dr. Heni. Mohon izin Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami muliakan Ustadz Nazril Abdul Muluk, abang kami yang lama sudah tidak bertemu dan alhamdulillah dipertemukan dalam pengajian online di Fakultas Hukum UIR. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Profesor Dr. Haji Safinadi SMCL, Rektor Universitas Islam Riau yang pagi ini bisa bergabung dengan kita. Dan yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Wakil Dekan, Bapak Ibu Ketua Departemen, Ibu Ketua UPM dan Sekretaris UPM, Bapak Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, juga hadir bersama kita hari ini kawan-kawan dari Tata Usaha, ada Pak Kesubag, Pak Ail, ada Pak Nasir, dan mungkin insya Allah yang lainnya menyusul. Beberapa memang sudah menyampaikan izin tidak dapat hadir bergabung bersama kita. Kita doakan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini seperti yang telah direncanakan kita dapat melaksanakan kegiatan pengajian Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang dilaksanakan dengan dua tujuan. Yang pertama adalah menjaga ukhuwah Islamiyah kita. Meskipun saat ini kita melakukannya secara online, tetapi itu tidak mengurangi makna dan semangat kita untuk mengikuti pengajian ini. Yang kedua juga adalah sebagai upaya kita merefresh pengetahuan agama kita yang nanti insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Nazril Abdul Muluk. Kami juga mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu semua bergabung, join dalam pengajian ini, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini berkah dan bernilai ibadah. Selanjutnya kami mohon izin karena suasananya juga dalam rangka bertepatan dengan milad Pak Rektor, izinkan kami mengucapkan barakallah fi umrik untuk Pak Rektor. Semoga senantiasa sehat, kemudian juga sukses Prof, berbahagia dengan keluarga tercinta, dan tetap semangat Prof dalam melaksanakan aktivitas ke depannya.
kami juga mendoakan Bapak Ibu juga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Pak Ustadz Nazril Abdul Muluk yang telah berkenan hadir memenuhi undangan kami Fakultas Hukum, dan mudah-mudahan juga itu nanti bernilai ibadah dan berkah untuk Pak Ustadz. Lebih kurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makan-makan Pak Rektor. Lagi acara webinar. Mohon maaf tadi gangguan Pak Dekan. Silakan Bu Heni dilanjutkan, tidak apa-apa. Iya, oke. Terima kasih. Ya, terima kasih atas kata sambutannya Bapak Dekan, Bapak Dr. Admiral SHMH. Langsung saja untuk menghemat waktu juga, kami persilakan kepada Bapak Ustadz Nazril Abdul untuk membawakan ceramahnya dengan tema keseimbangan intelektual, spiritual, dan emosional dalam perspektif Islam dengan moderator kita Bapak Wira Atmahajri SHMH. Kami persilakan kepada Pak Moderator untuk selanjutnya meneruskan acara pengajian ini. Silakan Pak Moderator. Suaranya Pak Wira. Itu masih di mute Pak Wira. Sudah, Kak? Sudah. Silakan Pak Moderator. Makasih Bu Dr. Heni Susanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi binikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Allamal Qur'an khalaqal insan allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu was sajaru yasjudan was samaa rafa'aha wa wada'al mizan alla tatwa fil mizan wa aqimul wasna bil qis wa la tuhsirul mizan. Barakallahu azim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dekan, Bapak Ustadz Nazril Abdul Muluk, dan yang berbahagia Bapak Rektor, Bapak Profesor Safrin Aldi. Hari ini hari milad beliau. Allahumma tawil umurana, khususan Profesor Safrin Aldi, wasohi ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qarabna wa anisari abdina waqdi hawa ijana fit dunya fit din wad dunya wal akhirah. Amin. Ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, khususnya Pak Rektor Profesor Safrin Aldi. Sehatkanlah kami, terangilah hati kami, tetapkanlah iman kami, baikkanlah amalan kami, luaskanlah rezeki kami, dekatkanlah kami kepada kebaikan, jauhkanlah kami dari kejahatan, kabulkanlah kamu Abi udah pada datang. Udah. dalam agama, dunia, akhirat. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas. Bapak Ustadz, Bapak Dekan yang kami hormati, tema yang diangkat oleh fakultas hari ini soal keseimbangan
Udah ada. intelektual, spiritual, dan Baru datang ya? emosional dalam perspektif Islam. Di awal tadi saya sebagai moderator membacakan beberapa ayat di dalam surat Ar-Rahman, surat yang ke-55, juz yang ke-27. Ini berkaitan dengan keseimbangan. Ketika kita melihat terutama dimulai pada ayat yang kelima, walaupun tadi saya awali pada ayat yang pertama, matahari dan bulan beredar menurut perhitungan, dan tumbuh-tumbuhan atau bintang-bintang dan pepohonan keduanya tunduk kepadanya, dan langit telah ditinggikannya dan dia menciptakan keseimbangan, agar kamu jangan merusak keseimbangan itu, dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Nah, Bapak-bapak, Ibu, saudara sekalian, begitu pentingnya keseimbangan itu, termasuk keseimbangan intelektual, spiritual, maupun emosional. Dan alhamdulillah hari ini pembicara yang diundang oleh Fakultas, Ustadz Nazril Abdul Muluk, dan saya secara pribadi hampir setiap hari memberikan ceramah-ceramah beliau, terutama di YouTube. Ketika Bu Dr. Heni Susanti minta rekomendasi Ustadz yang bisa secara Zoom, maka saya sampaikan ke beliau, karena kalau untuk ceramah di masjid, di kajian-kajian yang lain saya rasa banyak, apalagi saya juga tergabung di Majelis Dakwah Islamiyah Kota Pekanbaru, tetapi saya rasa untuk yang perdana ini tentu yang tentu yang mesti yang berkesan begitu. Dan alhamdulillah melalui Bu Heni Fakultas menyetujui itu. Dan perlu juga saya sampaikan,
Assalamualaikum Pak Ustadz. Halo. Halo, Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Izin suaranya nggak ada Pak Ustadz. Halo. Assalamualaikum Pak Ustadz. Izin suaranya Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Mohon maaf Bapak Ibu, sebelumnya mungkin ini karena jaringan. Sebentar saya japri ke beliau. Japri aja Ibu supaya taknya connect. Oke, sudah sepertinya nih. Nggak tahu. Pernah teman, Bu? Buka Pak Ustaz. Enggak, terkunci mood Pak Ustaz terkunci. Coba buka Pak Ustaz. Ya. Coba buka. Enggak, nih terkunci nih. Ya, ini terkunci. Sekarang sudah itu Pak. Sudah, Udah tapi buka. memang nggak ada Coba, suaranya Ustaz. Pak. Saya sudah dengar suara Pak Ustadz, walau kecil. Udah? Iya. Udah Pak Ustaz. Coba Ustaz. Memang jaringan sepertinya Pak Dekan, Iya. karena iya. Tadi sempat dengar suara Pak Ustadz sedikit. Saya sudah WA beliau sedang dibaca, mungkin dilihat ininya sebentar Bapak-Bapak. Mohon maaf sebelumnya. Saya sudah Pak Ketua belum unmute kayaknya Pak Ketua. Mood Pak Dekan. Siap Pak Ketua. Kebetulan Ustadz ini teman saya juga nih. Siap Pak Ketua.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Na'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi. Yang saya hormati Bapak Rektor, Bapak Profesor Sofie Maidi, yang alhamdulillah hari ini juga berulang tahun. Barakallahu fi umrik, Pak. Semoga. Terima kasih Ustaz, terima kasih. Yang saya hormati Bapak Dekan, sahabat saya, sudah lama tidak bertemu, Dr. Admiral SHMH. Assalamualaikum Pak Dekan. Waalaikumsalam Bang. Bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillah, bersolawat kita kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Guru-guru saya yang saya muliakan, sebetulnya saya nggak pantas juga nih ngisi nih, karena banyak yang jauh lebih pantas yang ada di majelis Zoom kita ini. Mudah-mudahan kita dikuatkan oleh Allah. Bu, itu suaranya bertabrakan, enggak, Bu? Ini mengenai intelijen quotient, kemudian ada emosional quotient, kemudian ada spiritual quotient. Memang sebetulnya Islam sudah lama membahas masalah ini. Cuman baru tahun 1912 William Stanley menemukan masih IQ aja. Jadi orang banyak kalau menerima kerjaan itu pasti IQ-nya yang dinilai. Padahal ada yang lebih penting seperti EQ dan SQ ini. Nah, ini yang perlu seimbangnya. Karena kalau kita mengandalkan intelijen quotient saja, berarti kita hanya bisa berpikir cerdas. Kalau tanpa emosi yang benar, bisa jadi dia pemimpin yang berlaku sewenang-wenang. Ini juga terjadi dalam sejarah, Pak. Sewaktu pembunuhan Utsman bin Affan, itu yang memotori itu namanya Abdullah bin Sabah. Dia pura-pura masuk Islam, kemudian dia goreng isu ke Mekah bahwa Utsman bin Affan ini tidak ikut perang Badar, tapi kok jadi ahli Badar. Kemudian Utsman bin Affan ini berani membukukan Al-Quran, menulis ulang. Kemudian Utsman bin Affan ini membedakan mana unta sedekah dan tidak. Nah, ini digorengnya isu di Mekah nggak laku. Karena orang Mekah tahu tentang keutamaan Utsman. Nah, ini intelektualnya orang Mekah. Kemudian dia coba goreng lagi isu di Madinah. Begitu sampai di Madinah juga nggak laku lagi gorengannya tentang isu itu. Kemudian akhirnya dia pergi ke Syam, ke Irak. Nah, di situ baru dia dapat masa, karena lebih jauh dari Mekah dan Madinah, sehingga dimainkannya isu itu. Nah, ternyata berhasil. Berhasil orang-orang yang mereka tidak berpikir jernih tentang Utsman, kemudian mengandalkan emosi amarahnya. Mereka datangi Madinah. Sampai di Madinah, itu sahabat udah ngomong, gimana nih Khalifah? Mau kita hadang ini atau gimana? Kata Khalifah Utsman, enggak. Nah, ini emosi sabar yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Nah, begitu pendemo ini masuk ke tempat Utsman menemuinya. Kata Utsman bin Affan, kalian demo saya ini ada apa? Yang pertama, kamu tidak ikut perang Badar, Khalifah. Kenapa kamu jadi ahli Badar? Yang kedua, kenapa berani menulis ulang Al-Quran? Kemudian, kenapa kamu membagi-bagi unta sedekah? Jadi kata Utsman bin Affan, waktu perang Badar, anak Rasulullah Ruqayyah istriku sedang sakit. Aku ingin pergi berperang, tapi kata Rasulullah, jaga istrimu. Dan aku waktu itu menuruti perintah Rasulullah.
Nah, makanya aku tidak ikut pergi perang Badar, aku termasuk ahli Badar, karena memang niatku ingin pergi berperang. Nah, baru nih udah dijelasin, kecerdasan intelektual mereka main, Pak, berpikir mereka, oh ya berarti benar nih. Kemudian yang kedua, kenapa berani membukukan Al-Quran? Nah, Al-Quran ini terpisah-pisah, kata Utsman bin Affan. Jadi pada masa Rasulullah, ini terpisah-pisah, kemudian disatukan, dan aku menyatukan ini juga mengumpulkannya dari Zaid, mengumpulkan dari Ummul Mukminin Aisyah, supaya dia ini tidak tercerai-berai. Nah, setelah dijelaskan, mereka pun ngerti. Nah, kemudian kenapa engkau membagi-bagi unta sedekah? Nah, ini juga dilakukan Rasulullah. Karena Rasulullah dahulu juga membedakan mana kurma sedekah dan yang tidak, mana unta sedekah yang tidak, agar tidak bercampur dia. Seperti kita ingat, Pak, cucu Rasulullah SAW, ketika dia memakan kurma sedekah, itu Rasulullah langsung katakan, kih, muntahkan, muntahkan. Nah, akhirnya dimuntahkanlah oleh cucunya. Karena itu adalah kurma sedekah. Jadi itu dibedakan oleh Rasulullah SAW. Nah, setelah diterangkan, mereka udah ngerti nih, Pak. Nah, akhirnya mereka pun pulang dengan damai. Nah, cuman Abdullah bin Sabah melakukan rencana lain dia. Nah, Abdullah bin Sabah ini pinter secara intelektual. Dia pinter secara intelektual, cuman emosional sama spiritualnya udah kena habis ini. Akhirnya dia buat surat palsu. Kemudian dia isi dalam surat itu, wahai gubernur Irak, apabila para pemberontak ini sampai ke tempat kalian, maka penggalah kepalanya. Dan itu dibuat tanda tangannya seperti tanda tangan Khalifah Utsman bin Affan. Nah, kan pintar dia nih. Dia pintar. Kemudian dipanggilnya seorang budak, dia katakan, kau mau merdeka nggak? Ya, saya mau merdeka. Nah, kamu bawa surat ini, nanti kamu jalan seperti mencurigakan di hadapan orang-orang itu, supaya kamu ditangkap. Setelah ditangkap, nanti kan mereka lihat. Nah, rupanya dilakukan oleh budak ini, Pak. Jalan dia seperti orang mencurigakan, sampai dia di jalan, ditangkapin sama pendemo ini. Kau mau kemana? Aku mau menyampaikan surat Khalifah Utsman kepada gubernur. Sini dulu suratnya. Begitu dibuka surat, rupanya isinya penggal kepala. Nah, itu yang membuat mereka balik lagi, sehingga mengandalkan emosi amarah. Padahal emosi ini kan ada rasa sedih, rasa jengkel, rasa bahagia. Tapi ini diandalin amarah, benci, udah dikepung tempat Khalifah Utsman bin Affan. Sampai 3 hari mereka mengepungnya, dijelaskan sudah tidak bisa lagi. Maka akhirnya hari Jumat malam, menjelang maghrib, Utsman bin Affan dibunuh. Nah, ini lihat peran Abdullah bin Sabah yang cerdas secara intelektual, tetapi dia menggunakan itu dengan sewenang-wenang dikarenakan dia tidak cerdas secara emosional dan spiritual. Nah, kemudian kita lihat lagi, Pak, menghafal Quran pada masa sahabat. Namanya Abdah bin Abdurrahim. 30 juz hafal di kepalanya. Paham bahasa Arab, ngerti Al-Quran. Tapi apa yang dia lakukan? Nah, dia tidak bisa mengandalkan emosinya, spiritualnya juga kurang. Dia udah pintar. Jadi pas pengepungan benteng orang Yahudi, dia tertarik dengan seorang perempuan yang terbuka auratnya. Setelah beberapa hari pengepungan, dia tulis surat. Bagaimana supaya aku bisa memiliki dirimu? Nah, kata perempuan ini, pindah agamamu, tinggalkan apa yang dia lakukan, maka aku akan menjadi milikmu. Nah, akhirnya apa? Abdah bin Abdurrahim murtad karena dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Nah, jadi ini memang terjadi pada masa lalu, seperti pembunuhan Ali bin Abi Thalib. Mereka itu yang membunuh Ali bin Abi Thalib ini, Pak, digelari Al-Mukri, orang yang faham Quran, orang yang mengajarkan Al-Quran. Jadi dia ini, Abdurrahman bin Muljam ini, dia ada tidak terima beberapa ayat Al-Quran yang diartikan Ali berbeda. Nah, jadi ini beda dalam memaknai ayat Al-Quran, sehingga dia nekat membunuh Ali bin Abi Thalib. Jadi makanya memang sangat penting sekali orang yang cerdas secara intelektual, emosional, dan spiritualnya. Nah, kita bisa, Pak, belajarnya itu, Rasulullah ini dikatakan bahwa wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak dan budi pekerti yang mulia. Nah, jadi ketika ditanya kepada Ummul Mukminin Aisyah,
bagaimana akhlak Rasulullah SAW, maka kata Ummul Mukminin Aisyah, dia mengatakan khuluqul Quran. Akhlak Rasulullah itu adalah Quran. Nah, jadi kalau misalnya orang kalau udah melihat apa yang menjadi bekal Rasulullah SAW, maka akan lebih mudah untuk melangkah. Nah, dia patokannya apa, Pak? Quran. Kita dianjurkan bertakwa kepada Allah. Nah, takwa ini orang banyak bisa, Pak. Sholat udah rajin, kemudian puasa rajin, zikir rajin, nyuap masih mau gitu. Menyuap masih mau mereka, karena apa? Dasarnya takwa ini, berbekallah dengan takwa ini tidak dipakai. Akhirnya mereka masih melakukan hal-hal yang mereka anggap baik, padahal itu adalah buruk. Nah, kita ambil contoh nih Pak ya, Bapak Ibu yang saya muliakan. Bagaimana orang kalau memperdomani Rasulullah SAW itu bisa menjadi orang yang sangat baik. Ini terjadi di Menteri Perminyakan Arab Saudi sekarang, Naim itu kan dulu buruh rendah di perusahaan minyak Arab Saudi. Nah, dia ini salah mengambil air mineral di ruangan pimpinannya. Nah, pimpinannya langsung ngamuk. Ya. Pimpinannya orang yang intelektualnya tinggi, tapi emosional spiritualnya kurang. Nah, dimaki-makinya lah Naim ini. Kamu ini udah buruh rendah, lancang kamu ngambil air ke ruangan saya. Keluar kamu. Dibawanya lah gelas itu keluar. Malah dibilang, gelasnya tinggalin. Nggak layak kamu minum air itu. Kamu minumnya air yang di belakang. Nggak sama air mineral yang di sini sama yang di belakang itu. Keluar kamu. Nah, Naim ini, Bapak Ibu, begitu dia keluar dari ruangan, apa yang dilakukannya? Dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, ampunilah aku. Aku yang salah. Udah jelas aku ini buruh rendah, tapi aku lancang mengambil air ke ruangan pimpinan aku. Ampuni aku ya Allah. Nah, ini orang yang cerdas secara emosi. Dia bisa mengontrol sesuatu kesedihan menjadi sesuatu hal yang baik. Dia minta ampun ke Allah, dia yang salah. Kalau kita kan nggak kena marah sama pimpinan, pulang ke rumah, kucing nampak, kucing kena tendang, istri ketawa, kena marah. Karena apa? Intelektual kita udah bagus, cuman mengontrol emosi amarah ini yang sulit. Padahal Rasulullah udah kata ini, senangnya iblis mengganggu orang marah itu sama seperti anak kecil memainkan bola. Mudah dibawa ke sana, dibawa kemari. Tetapi yang dilakukan Naim adalah orang yang cerdas emosional. Dia berdoa kepada Allah, ampuni aku ya Allah, aku yang salah. Udah jelas dia pimpinan aku berani masuk ke ruangan dia untuk ngambil air, ampuni aku ya Allah. Nah, yang kedua, Pak, dipikirkan dia, andaikan suatu saat aku menjadi orang besar, aku tidak akan mau melakukan hal ini kepada bawahanku. Kemudian yang ketiga dia berpikir, bagaimana supaya aku jadi orang besar? Aku harus kuliah lagi. Nah, jadi justru bagus dia kendalikan emosinya, dihina, direndahkan, malah berbalik menjadi hal yang positif bagi dirinya. Dia kuliah, ngambil perminyakan, lulus dengan nilai cum laude, dikembalikan dia ke perusahaan minyak Arab Saudi, mulai melejit karirnya, sampai akhirnya dia jadi Menteri Perminyakan di Arab Saudi. Nah, lihat, sekarang dia jadi menteri. Secara otomatis mantan pimpinannya menjadi bawahannya. Nah, syukurnya nggak terjadinya di Pekanbaru, Pak. Kalau di Pekanbaru nih, Pak, udah jauh mutasinya tuh. Tapi syukurnya inilah, kalau orang matang emosinya, spiritualnya, udah enak. Jadi begitu mantan pimpinannya ini datang, Pak, ke meja dia minta maaf. Saya minta maaf, Pak Naim. Saya pernah menghina Bapak. Saya pernah merendahkan Bapak mengambil air ke ruangan saya. Saya betul-betul minta maaf. Saya betul-betul menyesal. Nah, kita kan kalau kita ini kan masih banyak nih Pak. Emosi yang kita andalkan itu pasti amarah, dendam, benci. Sekarang ini siapapun yang menjadi pemimpin, pasti yang lama digeserin semuanya. Jadi ada seperti dendam gitu. Makanya saya tidak heran kenapa rumah sakit banyak ini. Dikarenakan apa? Apa kata Profesor Dr. Masaru Emoto? Orang yang marah 5 menit karena sentimen nih, karena sentimen pribadi nih, bukan marah karena Allah, bukan marah karena ingin memperbaiki sesuatu yang salah, tapi marahnya karena sentimen, karena tidak ada alasan lain untuk marah. Maka kesehatannya akan turun 6 jam. Nah, jadi wajar banyak rumah sakit. Yang kedua,
Orang yang pendendam, imunitas tubuhnya mati. Makanya banyak orang sakit jadinya. Orang yang suka pencemas, merasa khawatir, ginjalnya yang kena. Kalau udah sering rasa khawatir, saraf punggung yang kena. Kalau udah saraf punggung yang kena, baru lagi yang ke jantung. Sehingga kata Rasulullah, salah satu tanda akhir zaman, banyak kematian mendadak. Nah inilah masanya ini. Karena orang tidak bisa mengontrol emosi dan spiritualnya. Kalau intelektualnya ngeri-ngeri, Pak. Orang di sini bagus semua. Mereka pintar, bisa dihitung dengan angka lah. Tapi terbukti IQ hanya bisa membuat orang berhasil 10-20% saja. Yang bisa membuat orang berhasil emosionalnya dan spiritualnya. Nah, seperti Naim ini, Pak. Begitu mantan pimpinnya datang minta maaf, apa yang dilakukan Naim? Dia berdiri, dia peluk mantan pimpinannya, dia katakan, justru saya ingin berterima kasih sama Bapak. Kalau Bapak tidak saya dulu, Pak, saya tidak pernah menjadi seperti sekarang. Nah, ini orang yang cerdas secara intelektual, emosional, dan juga spiritualnya. Karena memang apa yang disampaikan Rasulullah itu wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada berdasarkan hawa nafsu, tapi berdasarkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Kayak sekarang baru-baru ini, Pak, kan kita kaget betul itu. Ada persekongkolan antara Laili Ati Supriyatin dengan Jumadil Al-Fadri, yang ternyata yang Laili ini adalah seorang sarjana kimia. Lulusan salah satu universitas ternama, kemudian dia ini ternyata pernah mengikuti olimpiade di provinsi dia, orang cerdas, tapi akhirnya bersekongkol jahat memutilasi orang. Nah, jadi inilah contoh generasi yang dididik secara intelektual, tapi emosionalnya nggak terdidik, spiritualnya juga tidak terdidik. Nah ini kita lihat bagaimana Naim mempraktekkan sekaligus bahwa intelektual, emosional yang bagus, spiritual yang bagus, ya, dia justru malah berterima kasih, Pak. Tapi coba itu terjadi di Pekanbaru, Pak. Udah kemana dipindahnya orang, non-job dikasihnya itu, Pak. Lama duduk di meja kosong dibuatnya. Nah itulah, kalau agama ini dianggap nomor 16, akhlak, kalau spiritual kan berhubungan dengan akhlak, Pak. Sehingganya itu yang membuat orang jadinya, dia pintar tetapi berbuat sewenang-wenang. Nah, saya ingat nih, ada anak tukang laundry, dia ngomong ke mamanya, "Mak, aku pengen betul kuliah di Amerika." Kata mamanya, "Mama ini tukang laundry, nak, ini rumah ke rumah. Sedangkan untuk biaya sekolah kau di sini aja udah susah. Apalagi kau minta ke Amerika. Cuman kalau kau mau minta kepada yang maha kaya." Lihat, yang ditawarkannya ke anaknya adalah minta ke maha kaya. Ini yang sering ditinggalkan orang, Pak. Ini kita ambil contoh, di Pekanbaru inilah, itu ke rumah sakit orang sampai antri loh, Pak. Tapi Bapak Ibu akan lihat di Mekah pemandangan yang beda. Tidak akan kita lihat ada antrian orang di rumah sakit. Bahkan dokter tidur, perawat tidur, jarang ada pasien. Jadi begitu ditanyakan kepada mereka, apakah orang di sini jarang sakit? Mereka bilang, kami ada sakit. Cuman ketika kami sakit, kami membacakan Al-Fatihah di air putih. Allah dulu yang diandalin ya, Pak. Jadi mereka itu, spiritual mereka itu yang diandalin mereka, keyakinan mereka kepada Allah. Dan ternyata secara ilmiah terbukti, air tidak mati. Apa yang dilakukan Profesor Dr. Masaru Emoto, orang Jepang yang beragama Shinto, bukan agama Islam. Dia agamanya Shinto. Dia suruh orang Islam coba baca Al-Quran di air, kemudian dia foto dengan kamera elektron berkecepatan tinggi. Di situ dia kaget. Ternyata air ketika dibacakan ayat, dia bereaksi, membentuk, kristal air itu membentuk bunga segi 5. Kemudian disuruh terus baca, dari bunga segi 5 itu muncul 6 tangkai, yang sangat indah. Akhirnya apa kata Profesor Dr. Masaru Emoto? 75% tubuh manusia itu adalah air. Jadi kalau dia banyak membaca kalimat-kalimat yang baik, maka kristal darahnya akan bagus. Dan terbukti memang, Pak, orang yang rajin membaca Al-Quran rata-rata awet muda. Walaupun umur tetap tua, tapi fisiknya jadi kuat karena kristal darahnya bagus. Nah, dicoba lagi dengan musik diletakkan di air, ternyata air memberikan efek yang sama. Ketika dibunyikan musik, nah itulah akhirnya orang banyak terlena ke musiknya daripada ke Al-Qur'annya.
Cuman bahayanya musik bisa bikin perasaan menjadi sedih. Nah kalau sedih ini akhirnya menggiring nanti justru malah susah jadinya. Jadi tidak ada unsur pahalanya, bahkan kalau baper mendengarkan musik maka bahaya nih. Misalnya Bapak Ibu nih dengar musik tahun 80-an atau 90-an, ingat mantannya, kan jadi dosa jadinya. Pas nengok istrinya dia ngapa lagu jadi sama dia nih. Kalau nggak jadi kan jadi malah penyakit nantinya ke jiwa. Nah, itu yang harus dijaga-jaga tuh. Makanya orang di sana itu mereka mengandalkan Allah dalam segala hal. Itu yang pertama. Kalau dia kemudian mereka katakan, kalau sempat penyakit kami tidak sembuh juga, kami sholat 2 rakaat. Nah, makanya ada Dokter Agus, kalau pasien datang ke dia tanya ke pasiennya, udah lapor Allah dulu belum? Kalau belum, sholat dulu, laporin dulu ke Allah. Nah, itu dokter sekarang udah mulai, makanya di Pekanbaru ini ada Pak, tim syariah. Karena dokter tahu, mereka tidak bisa menyembuhkan penyakit. Allah lah yang bisa menyembuhkan penyakit. Ini ketauhidan mereka. Nah, apabila kami tidak sembuh juga dengan sholat, maka kami akan bersedekah lebih besar daripada biasanya. Nah, ini yang spiritual ini, Bu. Orang banyak nabung emas antam, kenapa ditabung emas banyak-banyak, Bu? Ya, nanti kalau sakit-sakit payah, udah disiapkannya dulu untuk sakitnya. Padahal dia tahu bahwa sedekah bisa menyembuhkan penyakit. Nah, cuman intelektualnya mengatakan kalau uang yang udah keluar, ya nggak mungkin balik lagi. Nah, kembali kita ke anak ini, yang dia ngomong mau ke kuliah ke Amerika itu, kau minta dengan yang maha kaya. Nah, ini dulu yang ditanamkan oleh ibunya. Kau kerjakan sholat berjamaah 5 waktu. Kemudian kau tambah dengan tahajud malam. Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Minta ke Allah. Nah, jadi tauhid yang ditanamkannya kepada anaknya. Nah, kalau kita kan banyak sekolah di sini, nak, nanti kamu akan jadi ini, dapat kerja di sini. Akhirnya menganggap akal saya lebih hebat. Ada seorang profesor, dia melihat anak-anak orang Islam lagi main bahagia-bahagia. Dia tanya kepada anak itu, siapa yang membuat kalian bahagia? Anak-anak muslim ini ngomong, Allah yang bikin kami bahagia. Memangnya kalian pernah nengok Allah? Nggak pernah. Pernah nggak kalian memegang Allah? Nggak pernah. Di dalam ilmu pengetahuan, sesuatu yang tidak bisa dilihat, sesuatu yang tidak bisa dipegang, berarti tidak ada. Berarti Allah kalian itu tidak ada. Kata anak-anak muslim ini, profesor dari mana tahu? Dari ilmu pengetahuan yang saya pelajari. Terus ilmu pengetahuan itu profesor simpan di mana? Di otak saya. Profesor pernah nggak lihat otak profesor? Enggak. Pernah nggak megang otak profesor? Enggak. Berarti betul kata profesor. Sesuatu yang tidak bisa dilihat, sesuatu yang tidak bisa dipegang, berarti tidak ada. Berarti profesor tidak ada otak. Baru terdiam profesor. Inilah kadang orang banyak mengandalkan akalnya lebih hebat. Nah, jadi anak ini, dia lakukan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Siapa yang mengejar akhirat, kemewahan dunia akan tunduk kepadanya. Nah, jadi kita nggak bisa dulu memajukan intelektual harus di atas. Dan orang yang kalau spiritualnya terus yang diapanya, dia jadi pertapa jadinya. Dia nggak ada intelektualnya, nggak ada, emosionalnya nggak ada. Jadi nggak bagus juga. Jadi menggabungkan ini. Nah, jadi anak ini dia lakukan sholat berjamaah 5 waktu, ditambah dengan tahajud malam. Dia mohon sama Allah untuk bisa kuliah di Amerika. Tamat SMA, dia ikut program luar negeri di daerah dia. Nah, Allah luluskan dia, Bapak Ibu. Lulus dia. Tes kedua di Jakarta, seluruh Indonesia. Begitu tes di Jakarta, ternyata banyak anak pejabat yang ikut. Nah, udah tahu sama tahu lah kita. Titipan banyak. Allah sudah meluluskan anak ini, tetapi manusia zalim menyingkirkannya. Itu bisa. Misal Bapak Ibu udah pantas untuk duduk di suatu kedudukan, udah diizinin Allah nih. Tapi ada yang manusia-manusia zalim yang akan menyingkirkannya, itu bisa. Jadi takdir Allah seharusnya anak ini lulus ke Amerika, disingkirkan oleh manusia. Sehingganya anak itu jadinya tidak lulus. Nah, tapi ketika dia tidak lulus, dia tidak berburuk sangka kepada Allah. Dia tidak mengumpat, dia tidak mencela. Kadang-kadang kan orang cari masa buat status di WA. Ingat ya, Allah tidak tidur. Itu memancing orang komen, ngapa? Nampak betul permainan orang dalam nih. Itu yang nggak boleh. Itulah kadang kelemahan kita, Bapak Ibu. Kita ini ingin memancing orang untuk komen dengan duka kita. Kadang sengaja buat doa di FB, ya Allah kuatkanlah hambamu ini. Tentu orang komen jadinya. Ngapa Kak?
japrilah, kira curhat. Ada itu Allah nggak suka. Gitu. Kadang sakit kepala pun tulis di status, sakit betul kepala ini, udah 2 minum Bodrek nggak juga sembuh-sembuh. Sempat kawan kita 200 Bapak Ibu, nge-like pakai jempol, kanker otak gitu jadinya. Karena mereka suka berarti kita sakit. Nah inilah pentingnya spiritual kita ini gabung semua mesti seimbang. Nah anak ini ketika dia tidak lulus, dia tidak mengumpat, tidak mencela. Pokoknya dia berbaik sangka kepada Allah. Nah ini yang emosinya yang bagus, emosinya bagus dia. Karena dia yakin dengan janji Allah, Allah tidak akan pernah mengecewakan hambanya yang bermohon kepadanya. Nah itu yang dipegang dia. Nah akhirnya dia pulang ke kampung, nggak bisa nurusin kuliah. Dia ngelamar ke Disnaker jadi pemandu wisata di desa dia. Nah waktu dia memandu wisata itu Bapak Ibu, ternyata yang dipandunya adalah seorang profesor yang mengajar di salah satu universitas di Amerika yang menjadi tujuan dia. 6 bulan dia sama profesor tuh, akhirnya profesor ini yang nawarin, kamu mau nggak kuliah di luar negeri? Ke Amerika. Kata dia mau Prof, saya yang biayai, kata profesor ini. Nah akhirnya 6 bulan dia, berangkat dia ke Amerika, justru dia lebih masuk duluan daripada kawan-kawannya yang lulus 6 bulan yang lalu. Karena mereka masih melaksanakan program dasar. Nah jadi ini lihat, ketika orang berbaik sangka kepada Allah, bagus spiritualnya, maka hidup dia pasti akan lebih bahagia dibanding orang-orang yang intelektualnya bagus, emosionalnya bagus, spiritualnya enggak. Nah, itu yang sulitnya sekarang. Makanya kenapa Rasulullah itu berhasil ya karena Rasulullah itu cerdas secara intelektual, emosional bagus, spiritual bagus. Kita ambil contoh. Waktu perang Badar, Rasulullah kan nggak tahu berapa jumlah pasukan musuh. Cuma Rasulullah nanya ke yang menyediakan air waktu perang Badar itu, berapa ekor onta yang disembelih mereka setiap hari? Kata orang yang pengambil air untuk orang Quraisy ini 10 ekor. Nah, itu tarifnya nggak tahu adalah 1000. Berapa bayarnya? Berarti jumlahnya 1000 ekor yang mereka sembelih setiap hari. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bagaimana Rasulullah itu pintar secara intelektual, tahu dia. Kemudian yang kedua, kita lihat Rasulullah itu cerdas dalam sikap, dalam keramahan, dalam kelemah lembutan. Nah, itu yang membuat beliau berhasil. Makanya ini sering jadi pembicaraan para ahli di dunia ini meletakkan Rasulullah di ranking pertama. Karena seluruh sikapnya itu bukan saja pada masa lalu bisa diamalkan, di masa sekarang pun diamalkan, tetap akan terjadi keajaiban. Nah, kita mungkin masih mengingat Pak, seorang pengusaha baja di Serang, Banten. Pengusaha baja di Serang, Banten nih ahli nih Pak dalam bidang baja. Jadi waktu dia naik haji, dia lihat kenapa kok orang Mekah ini kaya-kaya. Kenapa mereka itu hidupnya sejahtera. Nah kalau orang tempatan nih Pak, orang tempatan Mekah itu mereka jauh sebelum masuk waktu sholat, mereka sudah ada di masjid. Sehingganya di sab pertama di Masjid Nabawi itu Pak, orangnya nggak pernah tukar itu. Kira-kira jam berapa dia datang ke masjid untuk melaksanakan sholat. Jadi mereka melebihkan waktunya untuk Allah. Setelah itu mereka punya usaha. Nah dagangan mereka tetap buka nih Pak. Mereka mempekerjakan orang, kemudian mereka bisa beribadah dengan tenang. Nah itu tujuan mereka. Akhirnya pengusaha baja di Serang, Banten ini mikir, inilah mungkin kunci sukses mereka ini. Mereka punya usaha, kemudian ada yang kerja, setelah itu gunanya adalah untuk mereka bisa tenang beribadah. Hingganya di situ, kenapa jarang sekali orang sakit jantung, kolesterol tinggi? Bayangin Bapak Ibu, kalau mereka pesta itu, satu meja itu, 1 ekor onta, itu 12 orang yang makan. Nggak ada yang kolesterolnya naik. Kita baru mencium bau kambingnya tahan sakit tengkuk. Kayak. Jadi kadang kita ini menyalahkan makanan, padahal makanan itu hanya 20% menyumbang penyakit di tubuh manusia. 80% pikiran. Nah itu yang saya maksudkan. Itu spiritual kita ini. Begitu dia pulang haji Bapak Ibu, sampai di Indonesia, dia panggil semua karyawannya, mulai besok, setiap masuk waktu sholat, semua mesin mesti mati. Jangan ada yang hidup. Siapa laki-laki yang tidak sholat jamaah, akan saya pecat.
Tapi Pak, kata karyawannya, kalau misalnya mesin dimatikan, kita bisa rugi banyak loh Pak. Ya saya tahu. Satu kali mematikan mesin, kita rugi 30 juta. 2 kali zuhur asar, kita rugi 60 juta. 1 minggu udah berapa? 1 bulan sudah berapa? Miliaran habis. Tapi saya tidak akan potong gaji kalian. Penting kalian kerja dengan baik, sholat jangan kalian tinggalkan. Sehingga di perusahaan dia itu tertulis adalah utamakan sholat dan keselamatan kerja. Bapak Ibu boleh buka di YouTube bagaimana berhasilnya dia sekarang. Pengusaha baja di Serang Banten yang mengutamakan sholat jamaah, sehingga perusahaannya sekarang ini bertambah besar. Padahal kalau secara intelektual dia rugi. Kalau kita mainkan akal kita, rugilah. 30 juta. Nah itulah. Kalau orang hanya cerdas, intelektualnya saja. Jadi dia meninggalkan aspek agama, aspek spiritual, akhirnya dia tidak bisa mengontrol emosinya. Dan banyak juga loh Pak, orang rajin sholat, emosinya meledak-ledak. Kenapa? Dia ini sholat, tetapi dia tidak menuntut ilmu tentang akhlak dan adab. Jadi akhirnya mereka menjadi orang yang kasar. Walaupun mereka rajin sholat. Karena apa kata Rasulullah, akan tiba suatu masa di mana kalian melihat masjid-masjid itu penuh. Orang yang mau sholat itu udah banyak. Tetapi kalian tidak akan melihat satu orang pun yang khusyuk di masjid. Maksudnya itu apa Pak? Orang banyak sholat sekarang minta dunia. Besok mau pencoblosan, itu zikir di masjid rame-rame keluarganya. Jadi minta dunia dia. Minta naik jabatan, minta ini, minta itu, minta kekayaan. Jadi sholatnya hanya untuk minta kekayaan. Jadi bukan untuk minta dia menjadi orang baik, berakhlak, mulia. Jadi udah nggak itu lagi yang diminta. Nah itu makanya rusak. Orang akhirnya banyak anggap percuma juga. Tuh banyak orang sholat rajin jamaah. Kenapa hatinya macam itu? Karena itu. Dia sholat bawa barang. Ada ulama masuk masjid bawa kayu, runcing-runcing. Luka-luka orang. Habis sholat dia dimarahin orang. Bapak ini Pak, kalau bawa barang itu tolong di luar naruhnya. Kata ulama ini saya kira udah menjadi kebiasaan masyarakat sini. Kalau sholat bawa barang. Siapa yang bawa barang? Itu imamnya tadi bawa semen di atas kepalanya. Rupanya betul, imamnya tuh mau merehab rumah. Ragu, mau pakai semen padang atau semen 3 roda. Rupanya bawa masuk sholat, legak di atas kepala. Rata-rata Pak, misalnya Bapak Ibu kan dosen nih. Kadang pasti ada yang bawa buku di atas kepala, mahasiswa bawa skripsi yang kena coret-coret. Semua dimasukkan di kepala dia. Jadi akhirnya orang sholat sekarang banyak bawa barang. Melakukan ibadah, kenapa rajin baca surah Al-Waqiah Bu? Oh, supaya kita nggak fakir selama-lamanya. Kenapa rajin sholat duha? Supaya murah rezeki. Nah, ini terlalu rendah sebetulnya yang kita minta. Nah, jadi perlu kita ketahui bahwa kecerdasan spiritual ini dengan masuk dia ke emosional, kemudian dia intelektual, maka dia menjadi manusia yang paripurna insya Allah. Jadi dia itu tidak akan menjadi orang cerdas yang sewenang-wenang. Nah, seperti yang terjadi di Indonesia sekarang ini, dia intelektualnya udah bagus. Nah, kemudian emosionalnya udah bagus, semangat juangnya tinggi kan emosional, tapi korupsi. Nah, dia mendapatkan uang dengan cara yang tidak baik. Ini kan faktor spiritual lagi nih yang kena. Nah, akhirnya orang sekarang ini sholat itu dia minta dunia. Bahkan saya pernah ketahui, jangan kau orang biasa Bapak Ibu. Kami para ustadznya aja, maaf Pak Wira, lupa saya menyapa dari Pak Wira, moderator ustadz juga nih. Kadang itu tidak selamanya kami ceramah itu ikhlas Bapak Ibu. Jadi saya ingat waktu anggota dewan dia besoknya mau pencoblosan, nah saya diundangnya tuh, saya nanya ke dia, Pak ini ceramahnya tentang apa? Saya nyantuni anak yatim aja Ustaz ya. Jangan Bapak suruh saya pula saya mempromokan Bapak karena saya tidak kenal sama Bapak. Nah saya udah teguh tuh, nggak mau macam-macam gitu karena saya memang nggak kenal sama Bapak itu. Saya hanya ikhlas, yang baca doanya ada lagi ustadznya Pak. Doanya itu aslinya jadi penjilat dia itu ketawa saya malam itu. Masih ingat saya doa itu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bercahayakanlah nama Bapak ini nanti di kotak TPS ya Allah, supaya mata orang hanya tertuju kepada namanya dan mencoblosnya. Mudah-mudahan menang. Jadi penjilat, jadi orang yang tahu agama pun sekarang udah susah. Saya ingat tuh tahun 2003, saya ceramah. Waktu itu benar-benar yang diharapkan itu hanya amplop. Habis ceramah, saya pakai cara yang pertama. Duduk aja diam dulu. Rupanya nggak ada juga panitia yang dekat, Bapak Ibu. Akhirnya, saya coba dengan cara yang kedua. Saya salamin.
pengurusnya. Pak, saya pulang. Rupanya mereka ngucapin terima kasih Ustadz. Oke. Saya pakai cara yang ketiga. Saya engkol sepeda motor dalam keadaan mati. Nah, itu berharap tuh. Nah ini kalau spiritual kurang, nah itu dia, ini akibatnya. Udah pegal kaki saya ngengkol Honda, ada juga panitia yang lari. Biasa kan ada adegan tuh lari dalam tat, tunggu tat. Nah, sebetulnya para ustadz tuh cepat keluar tuh sebetulnya dikejar, pengen dikejar tuh Bapak Ibu. Kalau enggak Bapak Ibu kejar, dia pasti lama tuh. Kadang yang bertali sepatunya tanggalkannya talinya balik, baru pasangnya balik. Supaya ada jeda lah. Rupanya nggak ada yang nyamperin saya. Akhirnya saya pulang. Di tengah jalan saya minta ampun kepada Allah. Ampuni aku ya Allah. Kotor betul hati aku. Masa ceramah ini yang kuharapkan. Ampuni aku ya Allah. Nah, begitu sampai di rumah, rupanya ketika kita ikhlas, doa dan harapan berjabat tangan. Nelfon pengurusnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Pak. Minta maaf kami Ustaz, lupa tadi amplopnya. Nah, saya langsung apa Pak? Beradegan lah, enggak usah itu Bapak pikirkan, kami enggak ada mikirin itu. Kami antar lah amplopnya Pak, jangan Pak, hari udah malam, terus saya sambung lagi Bu. Kalau Bapak maksa saya tunggu, nah lihat Pak. Jadi bukan mudah, kalau misalnya kita pasti kalau spiritual kita udah bagus, pasti hidup kita ini akan nyaman, hidup kita ini akan tambah tenang. Nah inilah bagian yang harus kita mengerti karena sekarang ini orang banyak memperkuat intelektualnya, emosionalnya, tapi spiritualnya mereka tinggalkan. Nah di saat orang meninggalkan Allah, maka udah jelas emosinya tidak akan terkontrol, kemudian intelektualnya yang pandai tadi membuat dia menjadi orang yang sewenang-wenang. Nah mungkin sampai di sini saya bisa menjabarkan. Saya mohon maaf banyak kekurangan. Lebih kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Apalagi kisah cerita tentang amplop tadi juga saya yang mengalami juga dulu itu. Malahan amplop saya itu hilang malah Pak Ustadz. Jadi saya cari-cari tidak ditemukan gitu. Memang semua saya tengok tadi, saya lihat semua wajah itu tersenyum tuh Ustadz ketika berbicara mengenai amplop tadi. Dan mudah-mudahan kalau ada pengurus masjid, sebaiknya amplop untuk Ustadz itu ditransfer aja ya Pak Ustadz ya, biar kemudian tidak terlalu lama untuk inilah. Itu satu. Yang kedua juga senyum juga sangat melebar tadi saya lihat Ustadz ketika status umpatan di Facebook tadi itu banyak yang kena tuh Pak Ustadz. Termasuk kami juga yang kena itu. Allah tidak tidur gitu ya. Ketika dizolimi begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya rasa Bapak Ibu Saudara sekalian sangat menikmati ceramah Pak Ustadz hari ini, apalagi pendekatan sejarah yang saya rasa menjadi ciri khas beliau lah. Saya termasuk penggemar Ustadz Nazril lah ketika berbicara mengenai sejarah. Bahkan sebagai dosen hukum tata negara ketika mendengar ceramah Ustadz Nazril, malahan buku sejarah yang lebih banyak hari ini di rumah Ustadz, terutama buku-buku sejarah Nabi gitu dan sejarah-sejarah para sahabat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya buka sesi tanya jawab untuk menghidupkan suasana. Mudah-mudahan semakin banyak kisah-kisah dari jawaban yang Ustadz sampaikan untuk kita dari pertanyaan-pertanyaan itu. Karena sejarah, kisah itu membuat kita mudah ingat, dan pelajaran yang terbaik adalah pelajaran mengenai sejarah itu, mengenai cerita. Selemah-lemahnya ingatan orang ketika diajak ke bioskop menyaksikan film, itu pas keluar pasti ingat nanti itu, karena kisah yang diuraikan di situ, cerita di situ.
Untuk kesempatan ini kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk berdiskusi dengan Ustadz. Kami persilakan Bapak Ibu. Assalamualaikum Pak Wira. Waalaikumsalam. Silakan Pak Dekan. Jadi mungkin bukan pertanyaan untuk Pak Ustadz, tapi barangkali ucapan terima kasih karena memang kampus selama ini, tapi bukan mengeneralisir, kampus selama ini memang cenderung fokus pada pengembangan intelektual mahasiswa. Barangkali pendekatan-pendekatan yang perlu kita bangun ke depannya adalah tidak hanya sekedar intelektual itu, tetapi juga terutama spiritual dan emosional. Jadi kita punya lulusan juga seperti yang kita harapkan, mengakomodir ketiga question, intelektual, spiritual, dan juga emosional. Sehingga kalau sudah selesai, nanti seperti yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi, betul-betul menjadi lulusan yang tangguh. Terima kasih Pak Ustadz untuk pencerahannya, dan mudah-mudahan kami di kampus bisa berbagi nanti dalam wujud yang lebih konkret kepada mahasiswa kami terutama, dan juga terkhusus kepada diri kami masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu. Terima kasih Pak Dekan. Kami persilakan kepada Bapak Ibu yang mau berdiskusi dengan Ustadz. Pak Ail mau bertanya itu, tapi di-mute kan speak tanya Pak Ail. Pak Ail, Bu ya. Dihidupkan mic-nya dulu Pak Ail. Halo, Assalamualaikum Pak Wira. Waalaikumsalam. Silakan Ayanda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Pak Ustadz Nazril. Saya Sahiruddin. Kalau Fakultas Hukum manggil saya Pak Ail, Pak. Saya dengan judul ini saya sangat tertarik, Pak, yaitu keseimbangan intelektual, spiritual, dan emosional dalam perspektif hukum Islam. Lebih kurang hampir 20 menit Bapak cerita, mengasihkan uraian. Saya mohon maaf mungkin salah simpulkan. Saya menyimpulkan untuk keseimbangan intelektual, spiritual, dan emosional tadi itu adalah kuncinya adalah akidah ataupun adab, dan juga yang kita kenal dengan Nabi dulu mengajarkan kita dulu akidah dulu, Pak, baru ke intelektual, spiritual, dan emosional. Jadi dari uraian Ustadz tadi saya simpulkan bahwa untuk menyeimbangkan itu adalah akidah. Kemudian di dalam pertanyaan saya, Pak, di dalam kehidupan ini akidah itu sangat perlu untuk menyempurnakan intelektual kita dan spiritual kita, baru bisa mengontrol emosi, Pak. Nah, saya sering dengar, karena terutama di waktu Jumat, khatib tetap mengajak kita untuk meningkatkan akidah. Nah, yang jadi pertanyaan saya, gimana cara kita untuk mempertahankan akidah kita? Saya sendiri, Pak, jangankan untuk meningkat akidah, untuk mempertahankan akidah yang ada saja, Pak, begitu sulit bagi saya, Pak. Oleh sebab itu, saya ingin uraian dari Bapak, bagaimana saya janganlah dulu ke level meningkatkan akidah, tapi untuk mempertahankan akidah yang ada ini, supaya saya melaksanakan tugas, pekerjaan, dan kehidupan sehari-hari ini selamat, mudah-mudahan selamat dunia dan akhirat. Dan juga supaya rezeki yang saya terima, insya Allah diridhoi Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu
Kalau ada yang mau berdiskusi dengan Ustadz, kita simpan dulu pertanyaan dari Ayahanda Ail. Assalamualaikum Pak Wira. Waalaikumsalam Pak, silakan Pak. Assalamualaikum seluruh peserta majelis ilmu pagi ini, Pak Rektor, Pak Dekan, khusus untuk hasil Ustaz Nasril. Terima kasih, kenalkan saya Tukuman Fatemi, saya dosen di Fakultas Psikologi. Alhamdulillah sudah kesempatan untuk bersama di majelis ilmu pada pagi yang ini. Terima kasih kepada saya yang telah memaparkan intelektual, kecerdasan intelektual, emotional quotient, spiritual quotient, sebuah paket dalam pembahasan ilmu yang begitu luar biasa. Tapi perlu sebuah diskusi kecil tentangnya. Pertama, benar bahwa bangunan intellectual quotient, emotional quotient, spiritual quotient tidak akan pernah lahir dan terbentuk secara aktif pada diri pribadi seseorang bila mana tidak akidah ditunjukkan. Betul kata Pak Ail tadi, akidah adalah basic. Akidah adalah dasar. Tidaklah ditegakkan amal soleh, ibadah, sholat, dan semuanya baik itu kecuali di atas akidah yang benar. Tak mungkin orang yang mukmin dapat mendirikan juga bahagian dari sisi kehidupan kita ini di atas akidah yang tak benar. Kalaupun seandainya ada bangsa Jepang misalkan memiliki attitude yang baik, itu karena memang tradisi Jepangnya. Terus masalah yang kedua adalah bahwa kurikulum yang dibentuk dari kita mulai dari SD sampai ke perguruan tinggi kebanyakannya lebih kepada intelektual. Kemudian ranah domain pendidikan kita juga intelektual. Ukurannya adalah juga achievement, prestasi belajar. Jadi rasanya amat besar kalau kita coba tegakkan juga kecerdasan ini sekaligus tanpa didukung dan ditunjang oleh beberapa piranti penunjang. Itu yang pertama. Sedikit masukan saja untuk Ustaz Nasril. Pertama tadi ada Abdullah bin Sabah bin Salim. Perlu juga dijelaskan bahwa dia adalah tokoh munafik. Beliau adalah sahabat itu yang pernah tinggal dan hidup bersama Rasul, bersama sahabat. Untuk kasus Utsman bin Affan, mungkin perlu dibawakan dalil yang wajib yang tentangnya atas terbunuhnya Utsman bin Affan. Begitu juga terbunuhnya Ali, Abdurrahman ibn Muljam, mereka adalah khawarij. Perlu juga dikisahkan agar tidak bisa, jangan hanya untuk memahami intellectual vision, spiritual vision, dan emotional vision, tapi kita melupakan bahayanya khawarij, murji'ah, dan kelompok-kelompok ini. Dan inilah yang memberi warna keislaman kita. Sehingga kita tidak bisa membedakan lagi al-Islam al-haq, agama Allah yang benar ini, dan memberi nama Islam dengan cara pandang itu. Yang ketiga, terakhir, agak sedikit berhati-hati untuk membahas tentang Islam ketika kaum mustasyrikin, kaum orientalis merupakan bahagian dari kita sepanjang kita mempelajari semua topik-topik tentang Islam. Barangkali ada kajian khusus tentang itu. Ainal Islam wal haq wa ainal batil. Manakah Islam yang paling benar menurut syariat? Sehingga kita para praktisi dalam bidang ilmu yang berbeda-beda ini bisa memilahkan dan bisa mengambil ibrah. Perkara yang kedua, dalam bidang ilmu kita juga perlu dudukkan konteks pembicaraan kita untuk ilmu saja, murni, atau untuk kita sampaikan kepada publik. Karena publik akan beda menerima apa yang kita bahas ini, yakni masyarakat umum dengan yang kita terbiasa dalam perbedaan keilmuan. Terima kasih barangkali itu sudah masukan Pak Dekan. Terima kasih Pak Admiral, teman-teman semuanya. Terima kasih Pak Tukiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
khusus dari pertanyaan, tanggapan juga dari Pak Tukiman tadi tidak begitu kedengaran di saya. Kemudian untuk memudahkan apa yang ditanyakan tadi, mohon juga dibantu untuk menyampaikan ke Pak Ustadz nanti, terutama untuk Pak Tukiman tadi. Khusus untuk Pak Ail itu saya bisa menangkap apa yang ditanyakan yang akan kemudian dijawab oleh Pak Ustadz Nazril Abdul Muluk. Saya persilakan satu lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan diskusi, pertanyaan atau berdiskusi dengan Pak Ustadz, kami persilakan. Silakan Bu Dr. Heni Susanti. Oh iya, karena tidak ada yang bertanya, izinkanlah saya bertanya kalau begitu Pak Dr. Wira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Berkaitan dengan tema kita, keseimbangan intelektual dan emosional dalam perspektif Islam, dan fakultas kami juga adalah Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, ada kata-kata Islamnya juga. Dan insya Allah kami dosen-dosen di sini pun mengajarnya pun dengan nuansa Islami juga. Karena kami punya catur dharma, itu dakwah. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah mungkin ada standarnya kami para dosen ini, apa standarnya sehingga bahwasanya keseimbangan intelektual, spiritual, emosional kami dalam mengajar para mahasiswa atau dalam eksis di dunia perakademisian ini. Jadi kurang lebih seperti itu Pak Ustadz, mohon dipaparkan kira-kira standarnya seperti apa sih, bahwasanya kita mungkin mendekatilah yang namanya keseimbangan itu seperti apa. Saya rasa itu saja Pak Wira, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada 3 pertanyaan yang bisa saya tangkap secara baik karena suaranya jelas, tidak yaitu pertanyaan Pak Ail tadi berkaitan dengan soal akidah ini Pak Ustadz. Jangankan meningkatkan akidah, mempertahankan akidah pun susah. Dan ini saya rasa juga pertanyaan yang sangat menarik sekali Pak Ustadz. Apalagi tadi Pak Ustadz mengkisahkan juga salah satu kisah yang sangat masyhur, seorang mujahid Islam yang bernama Abda bin Abdurrahim yang di kepalanya itu 30 juz Pak Ustadz. Apalagi kami pegawai, dosen, di kepala kami hanya Undang-Undang Dasar. Kepala kami hanya KUHP Pak Ustadz ya. Dan itu pun mesti dibuka pakai laptop, ada PowerPoint. Kalau PowerPoint mati kami nggak bisa ngajar mungkin Pak Ustadz. Karena mungkin Pak Rosid SKS-nya terlalu banyak misalkan ke saya gitu kan, atau ke Bu Heni misalkan. Itu bagaimana Pak Ustadz? Yang hafal 30 juz saja bisa tumbang. Apalagi kami hanya Undang-Undang Dasar Pak Ustadz. Apalagi saya khusus di bidang hukum tata negara. Saya persilakan Pak Ustadz untuk pertanyaan dari yang pertama Pak Ail. Baik Pak Dr. Wira, terima kasih Pak Ail atas pertanyaannya. Saya yakin Bapak Ibu semua mengetahui jawabannya, tetapi mungkin hanya untuk menguatkan bagi yang mendengarkan saja. Itu saya yakin. Karena Bapak Ibu semua orang-orang yang cerdas secara ketiga-tiganya insya Allah. Rasulullah SAW itu Pak, dia terkenal dengan sedikit perkataan tetapi besar maknanya. Nah, kelebihan para sahabat ketika mendengarkan Rasulullah berbicara itu, mereka mendengarkan, kemudian mengamalkan.
Pemahamannya nanti dulu. Penting dia dengar dulu, mereka amalkan. Nanti hasilnya baru ada. Itu yang memuatkan keyakinan mereka. Contoh, di zaman Rasulullah ada pemuda yang gemar bermaksiat. Pokoknya setiap hari tidak ada maksiat yang tidak dia lakukan. Mulai dari malak orang di pasar, main judi, main perempuan, semua dia lakukan. Sampai suatu saat dia jenuh, berpikir dia, aku ini harus berubah. Nah, itu hari pertama dia melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Dia wudhu, dia pergi ke masjid. Selepas selesai sholat subuh, Rasulullah selalu menyampaikan wejangan yang tidak pernah lama. Jadi Rasulullah itu, Pak, kalau kita lihat di dalam kitab-kitab hadis, ceramah Rasulullah itu nggak ada yang lebih dari 5 menit. Rasulullah itu sedikit, tapi langsung masuk. Kalau macam kita nih, Pak, habis ceramahnya nanti ditanya sama orang, apa ceramah Ustaz tadi? Ya, pokoknya spiritual lah. Panjang ini, Pak, pasti kita diingat tuh pasti dikit. Nggak ada yang banyaknya, karena yang ngomong orang biasa gitu. Tapi kalau Rasulullah yang ngomong, itu tuh cepat masuk, langsung terpikir oleh para sahabat. Nah, Rasulullah menyampaikan wejangan dikit aja, Pak, nggak sampai 1 menit. Tahan diri kalian dari yang haram, Allah akan ganti yang halal yang jauh lebih baik. Itu aja cuma ceramah Rasulullah, selesai. Tahan diri dari yang haram, maka Allah akan mengganti dengan rezeki yang lebih baik. Tapi masuk ke otaknya, masuk ke hatinya, mereka langsung mengatakan, aku akan amalkan ini. Selesai sholat subuh, dia coba mencari kerja yang halal, orang yang bermaksiat ini. Tapi justru nggak ada dia dapatkan. Tiap dia minta kerja sama orang, enggak, nih duit, ambil aja lah, nggak usah kerja lagi. Orang takut sama dia. Dia coba, saya angkatin barang-barang, nggak usah, kau parah nanti, tak apa-apa yang kau minta nanti. Pokok nggak percaya orang. Disinilah orang sering putus asa ketika bertobat. Dulu waktu aku jahat, kok rezeki aku murah. Gitu. Ketika bertobat, rezekinya jadi susah. Memang seperti itu. Ketika orang berdoa minta sabar, pasti habis itu langsung marah. Gitu. Karena Allah ingin nguji, ini benar nggak nih? Gitu. Benar nggak mau minta sabar ini? Jadi kadang kita minta ke Allah nih, A dikasih Z. Gitu. Supaya kita tuh benar nggak lolos nggak kita dengan ujian itu. Nah jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, udah sampai waktu zuhur belum juga dia dapat kerja. Masuk dia masjid, sholat dia. Itulah hari pertama dia kelaparan. Tapi dia tetap teguh, tahan diri dari yang haram. Tahan diri dari yang haram, akan diganti Allah yang halal lebih baik. Pasti Rasulullah nggak bohong nih. Sampai asar, nggak juga dapat makan. Sampai maghrib, nggak juga dapat makan. Akhirnya habis isya, mulai ragu dia, goyang akidahnya. Dia doa kepada Allah, ya Allah, maling lah gua agak sekali lagi, ya Allah. Aku janji, pokoknya ini maling terakhir bagi aku, yang tidak tahan aku lagi, ya Allah. Perut aku udah sakit betul lah. Dan aku janji aku cuma maling makanan ya Rasulullah. Ya Allah, aku tidak akan maling yang lain. Nah, tengah malam, dia sembarangan masuk rumah, Bapak Ibu. Memang yang ditujunya tempat makan. Nah, begitu dia mau ngambil makanan, ingat dia pesan Rasulullah itu, tahan diri dari yang haram, Allah akan ganti yang halal yang jauh lebih baik. Ditaruh. Nah, ini yang namanya mempertahankan akidah. Langsung diamalkan. Padahal ini makanan udah ada nih, tinggal gigit lagi. Diingatnya pesan Rasulullah tuh. Ditaruh, makanannya nangis di depan makanan itu, sampai pula bila azan subuh. Akhirnya dia lari-lari ke masjid, dia wudhu, dicarinya tempat paling pojok, supaya kalau jatuh udah bisa nyandar gitu. Karena udah 1 hari nggak makan. Nah setelah saya sholat subuh, dia nyender di sudut itu sambil zikir, minta ampun kepada Allah. Maju seorang perempuan menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, aku takut betul hari ini. Takut kenapa? Malam tadi rumahku dimasuki maling ya Rasulullah. Terus apa yang hilang? Ini yang membuat aku takut ya Rasulullah. Barang nggak ada yang hilang. Pintu rumah terbuka. Kau kan tahu ya Rasulullah, usiaku masih muda. Aku ini sudah janda. Suamiku meninggal di peperangan. Jadi aku mohon kepadamu ya Rasulullah, carikanlah aku calon untuk dijadikan suamiku. Siapapun pilihanmu ya Rasulullah, aku ridho ya Rasulullah. Nampaklah Rasulullah yang tersudut baru tobat sehari itu. Fulan, ta'al, kemari kamu. Datanglah dia merangkak-rangkak. Ada apa ya Rasulullah? Kamu sudah nikah? Mana ada orang mau sama aku ya Rasulullah. Tapi kau mau nikah enggak? Mau ya Rasulullah. Kau serius untuk bertobat? Serius ya Rasulullah. Padahal Rasulullah dikasih tahu Jibril dia tentang kekuatan akidah dia mempertahankannya, nggak mau makan barang yang tidak hak dia. Akhirnya ditanya Rasulullah kepada perempuan ini, mau nggak nikah sama dia? Senyum perempuan tuh, perempuan kan nggak mau bilang mau, senyum dia.
Akhirnya dinikahkanlah oleh Rasulullah dengan mahar yang ringan. Nah, digandenglah suami pulang habis subuh, sepanjang jalan tuh nangis saja laki-laki yang baru tobat ini. Nangis dia. Sampai di rumah dihidangkan istrinya makan. Makanlah bang. Tuh nangis dia. Tapi walaupun nangis, selera makannya tetap ada. Gitu. Nggak kurang makannya, banyak makannya. Selesai makan, istrinya bertanya, abang nyesal nikah sama aku. Dari tadi nangis terus saja. Memang betul apa yang dikatakan Rasulullah. Tahan diri dari yang haram, Allah akan ganti yang halal yang jauh lebih baik. Terus terang aku sama kau maling yang masuk ke rumah kau semalam tuh abang sebetulnya. Diceritakan lah dia menahan. Jadi ketika kita mengamalkan ini, Pak, kita misalnya dilarang ini, kita amalkan itu walaupun pedih, insya Allah udah enak hidup kita. Jadi mana tahu ada bapak ibu yang berat jodohnya sekarang, nggak coba lah. Pokok tahanlah diri dari yang haram, Allah akan ganti yang halal yang jauh lebih baik. Gitulah kira-kira. Baik Pak Dr. Wira. Makasih Pak Ustadz untuk jawaban yang pertama. Jadi Rasulullah SAW itu menyampaikan sesuatu tidak begitu lama Pak Ustadz ya. Sedikit lalu kemudian umat mengamalkan. Mudah-mudahan Bu Umi, Pak Rosid, Bu Lydia tidak memonep kami ke depan ketika ngajar nanti sedikit ininya. Karena Pak Rosid menyusun jadwal Pak Ustadz itu 3 SKS 50 kali 30 menit, 50 kali 3 menit. 50 menit kali 3. Ini kan lama Pak Ustadz ya. Jadi kalau kami hanya beberapa menit masuk nanti, atau mohon Pak Rosidi untuk tidak memonep, Bu Umi, Bu Lydia. Ini menarik Pak Ustadz, kami terutama dosen-dosen terima kasih, Bu Lina juga berterima kasih, Pak Asri, Pak Teguh untuk hal-hal yang seperti ini. Nah, yang saya lanjutkan yang ketiga. Nanti yang kedua saya mohon ke Pak Tukiman untuk menyampaikan secara ringkas, mana tahu dari suara tadi yang tidak begitu jelas di saya. Bu Umi, Bu Heni itu mempertanyakan soal keseimbangan tadi Pak Ustadz. Karena memang waktu saya tamat pesantren Pak Ustadz, ketika Ustadz Buya saya bertanya, kamu melanjutkan studi kemana? Saya jawab ke Fakultas Hukum UIR. Kenapa masuk ke Fakultas Hukum UIR? Kenapa tidak Fakultas Syariah? Karena anggapannya Fakultas Hukum itu fakultas kafir Pak Ustadz. Jadi yang Islam itu yang syariah. Ada bank konvensional, ada bank syariah. Dan memang kajian-kajian kami selama ini banyak di fakultas. Sumber hukum formalnya itu misalkan hukum perdata itu ada BW-nya Pak Ustadz, KUH perdatanya, hukum pidana ada WPS-nya gitu ya. Dan saya sendiri juga kadang-kadang juga merasa takut Pak Ustadz ketika menjelaskan mengenai, karena saya mengajar hukum tata negara, itu kan ada tata negara Islam Pak Ustadz ya, fikih siasa, ada khilafah. Dulu di Facebook saya berani Pak Ustadz, tapi ketika sudah menikah, sudah punya anak, saya udah mulai takut sekarang Pak Ustadz untuk menyampaikan hal nanti dibilang radikal dan seterusnya. Jadi bagaimana menyeimbangkan itu Ustadz di saat silabus yang ada, kurikulum yang ada, kemudian yang kami bahas itu adalah terutama hukum-hukum yang berkaitan dengan hukum produk manusia, misalkan tadi yang saya sampaikan hukum pidana. Padahal kan pidana Islam kan ada Pak Ustadz, atau hukum perdata, bisnis perdata Islam kan ada Pak Ustadz. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Baik, Bapak Ibu yang saya muliakan, guru-guru yang saya cintai karena Allah. Jadi sebetulnya Rasulullah tidak pernah menetapkan masing-masing tempat itu dengan cara mereka masing-masing. Itu tidak ada jadi masalah. Bukan pula harus menetapkan dengan sistem seperti di Mekah, maling, potong tangan, pembunuh dibunuh. Jadi itu diserahkan kepada tempat masing-masing. Jadi bukan pula ini dikatakan produk hukum kafir seperti yang kata Buya Dr. Wira tadi. Nah, jadi selebihnya misalnya dalam menyampaikan apa yang Bapak Ibu ajarkan, sebetulnya tetap sampaikan seperti biasa apa yang diketahui, karena memang Rasulullah tidak pernah harus menerapkan seperti apa yang diterapkan Rasulullah seperti di Mekah dan di Madinah. Masing-masing bangsa punya cara tatanan hukum masing-masing, jalankan saja itu tidak jadi masalah. Ini sama perkembangannya dengan bagaimana dalam Islam kan nggak boleh ada pajak kan, nanti ke situ-situ jadinya. Jadi tidak ada masalah, sampaikan saja.
Cuman yang terpenting ini orang banyak kalau keseimbangan dalam spiritual ini lebih cenderung orang mencontoh karakter daripada ucapan. Gitu. Nah, maka kalau misalnya nih Rasulullah itu kenapa dia gampang dicontoh karena dia mengamalkannya. Gitu. Nah takutnya banyak orang sekarang ini dia itu menyampaikan itu karena kurang seperti orang yang dikejar anjing itu menceritakannya itu jauh lebih mengesankan daripada orang yang menceritakan orang yang dikejar anjing. Jadi kalau misalnya dosen-dosennya semua mencontohkan ke diri dia sendiri, insya Allah dengan karakter itu sebetulnya dia sudah berdakwah. Sehingga yang menjadi mahasiswa dia melihatnya karakter itu. Nah kadang kita ini kan yang kita sampaikan tuh kita nggak setuju dengan yang kita sampaikan. Nah itu yang beratnya jadinya tuh. Itu yang berat. Pokoknya apa yang di pengetahuan Bapak Ibu semua tumpahkan saja. Apa yang disampaikan itu sampaikan saja. Kemudian yang keseimbangannya nanti di mana? Di karakter para dosennya. Mencontohkannya. Nah itu lebih cepat untuk dikuasai oleh para mahasiswa insya Allah. Mungkin itu saja Dr. Wira. Terima kasih Pak Ustadz. Untuk pertanyaan Pak Tukiman tadi, bagi Bapak Ibu dosen atau bahkan Pak Tukiman sendiri, kami mohon untuk mengulangi pertanyaan karena saya tidak bisa menyampaikan ke Pak Ustadz karena mungkin karena saya di Bangkinang nih Pak, jadi mungkin jaringan atau bagaimana terkendala. Silakan Pak Tukiman atau Bapak Ibu dosen yang lain yang bisa membantu kami untuk menyampaikan pertanyaan Pak Tukiman tadi atau bahkan Pak Tukiman sendiri langsung ke Bapak Ustadz Nazril Abdul Muluk. Silakan. Saya mohon izin Pak Dr. Wira, ini karena ada kajian di Ma'had Quranik jam 11, jadi saya mohon izin dulu. Nggak apa-apa Pak Dr. Wira? Oh siap Pak. Bapak Ibu Saudara sekalian, terima kasih Pak Tukiman. Kami mohon maaf karena Pak Ustadz ada jadwal sebelumnya di tempat yang lain. Terima kasih Pak Ustadz atas waktu yang disediakan ini. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang belum puas atau pastinya tidak puas karena terlalu singkat, nampaknya Pak Ustadz juga mengamalkan apa yang disampaikan oleh Nabi sedikit begitu Pak Ustadz ya. Bisa langsung ke YouTube-nya Pak Ustadz, Ustadz Nazril Abdul Muluk, dan silakan di subscribe Pak Ustadz ya, like and share. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, demikian pertemuan kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita untuk kehidupan dunia kita, untuk kehidupan akhirat kita, untuk kehidupan kampus, untuk kehidupan keluarga hari ini dan ke depannya. Kepada Ibu Dr. Heni Susanti, saya kembalikan acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Nazril. Sama Pak Dekan. Terima kasih kepada Bapak Moderator, Bapak Wira Atma Hajri SHMH. Masya Allah luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi. Tak lupa kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu dosen dan semua staf tata usaha serta teman-teman yang telah hadir dan mau meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara pengajian ini. Dan insya Allah kedepannya pengajian ini akan dijadikan rutinitas di setiap bulannya insya Allah. Dan ini salah satu program luar biasa sekali yang dibuat oleh Bapak Dekan kita, dan semoga untuk kedepannya akan lebih banyak lagi yang bisa join atau bergabung dan menghidupkan acara ini biar semakin meriah dan semakin ramai. Saya di sini sebagai pembawa acara meminta maaf apabila ada salah kata atau mungkin kurang berkenan di hati atau mungkin kata-katanya tersendat-sendat, sinyal kurang bagus di sini. Saya mohon maaf. Terima kasih dan marilah kita tutup pengajian ini dengan membaca hamdalah secara bersama-sama.
Alhamdulillah. Terima kasih Pak Wira, Bu Heni, Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.